Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aulia Selina Disti dengan NIM 40122111112. Saya dari kelas maritim kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum maritim. Pengertian hukum maritim juga dikenal sebagai hukum pelayaran atau Admiralty Law. Adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan komersial dan perdagangan yang terjadi di laut atau berkaitan dengan penggunaan laut. Bidang hukum ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada praktik-praktik pelayaran kuno dan telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam industri maritim global. Cakupan hukum maritim sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, kontrak pengangkutan barang melalui laut, yang kedua, asuransi maritim, yang ketiga, salvage dan penyelamatan kapal, yang keempat, hipotek dan gadai maritim, yang kelima, tuntutan maritim dan ares kapal, yang keenam, pencemaran laut oleh kapal, yang ketujuh, kecelakaan dan tabrakan kapal, yang kedelapan, pembatasan tanggung jawab pemilik kapal, yang terakhir adalah hukum awak kapal dan tenaga kerja maritim. Hukum maritim memiliki karakteristik unik karena seiring melibatkan yurisdiksi yang tumpang tindih dan interaksi kompleks antara hukum nasional dan internasional. Meskipun sebagian besar aturan hukum maritim bersifat nasional, terdapat upaya signifikan untuk harmonisasi internasional melalui konvensi-konvensi seperti Hague Rules, Hague-Visby Rules, dan Hamburg Rules yang mengatur kontrak pengangkutan barang melalui laut. Hukum laut internasional ialah cabang hukum internasional publik yang mengatur hubungan antar negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatan laut. Bidang hukum ini berkembang dari kebutuhan untuk mengatur konflik kepentingan antar negara di laut dan untuk menjamin penggunaan laut yang damai dan berkelanjutan. Sumber utama hukum laut internasional modern adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang sering disebut dengan Konstitusi Laut. UNCLOS memodifikasikan banyak aspek laut yang sebelumnya hanya berupa hukum kebiasaan internasional dan memperkenalkan beberapa konsep baru. Beberapa aspek utama yang diatur dalam hukum laut internasional meliputi yang pertama, pembagian wilayah laut, yang kedua, hak dan kewajiban negara di berbagai zona maritim, yang ketiga, perlindungan lingkungan laut, yang keempat, penelitian ilmiah kelautan, yang kelima, penyelesaian sengketa maritim antar negara, yang keenam, pengaturan tentang selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yang ketujuh, rezim pulau-pulau, yang kedelapan, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut, dan yang terakhir pertambangan dasar laut dalam atau seabed mining. Hukum laut internasional bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya laut di wilayahnya dan kepentingan masyarakat internasional untuk menjamin kebebasan navigasi dan penggunaan laut yang damai. Lalu di sini saya akan membahas tentang hubungan maritim dan hukum laut internasional. Meskipun hukum maritim dan hukum laut internasional adalah dua bidang yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa aspek yang penting dari hubungan tersebut. Yang pertama, saling melengkapi. Hukum laut internasional ini menyediakan kerangka umum untuk penggunaan dan pemanfaatan laut. Sementara, hukum maritim mengatur aspek-aspek praktis dari kegiatan pelayaran dan perdagangan di laut. Misalnya, UNCLOS mengatur hak lintas damai kapal asing di laut teritorial suatu negara. Sementara, hukum maritim nasional mengatur detail prosedur dan persyaratan untuk kapal-kapal yang melakukan lintas tersebut. Lalu yang kedua, hukum laut internasional menentukan batas-batas jurisdiksi negara di laut, yang pada gilirannya mempengaruhi penerapan hukum maritim. Misalnya, dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE,
Negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, tetapi negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi. Hal ini mempengaruhi bagaimana hukum maritim nasional dapat diterapkan di zona tersebut. Lalu yang ketiga, implementasi ketentuan internasional. Banyak ketentuan hukum laut internasional diimplementasikan melalui hukum maritim nasional. Negara-negara peserta UNCLOS misalnya harus mengadopsi dan menerapkan berbagai standar internasional terkait keselamatan pelayaran, pencegahan, pencemaran dari kapal, dan perlindungan lingkungan laut melalui peraturan nasional mereka. Yang keempat, harmonisasi hukum. Ada upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan hukum maritim antar negara sejalan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Misalnya, telah mengadopsi berbagai konvensi yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan-aturan maritim di tingkat global seperti SOLAS dan MARPOL. Lalu yang kelima, penyelesaian sengketa. Hukum laut internasional menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antar negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan hukum maritim. Mahkamah Internasional Hukum Laut atau ITLOS yang dibentuk berdasarkan UNCLOS sering menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek hukum maritim. Yang keenam, perkembangan konsep baru. Perkembangan dalam hukum laut internasional seringkali mendorong evolusi dalam hukum maritim. Misalnya, konsep zona ekonomi eksklusif yang diperkenalkan oleh UNCLOS telah mempengaruhi bagaimana negara-negara mengatur kegiatan pelayaran dan eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Yang ketujuh, perlindungan lingkungan. Baik hukum laut internasional maupun hukum maritim memberikan perhatian besar pada perlindungan lingkungan laut. UNCLOS mewajibkan negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, sementara hukum maritim mengatur aspek-aspek praktis seperti pencegahan pencemaran dari kapal dan penanganan limbah di laut. Yang kedelapan, keamanan maritim. Isu-isu keamanan maritim seperti pembajakan dan terorisme di laut melibatkan interaksi kompleks antara hukum laut internasional dan hukum maritim. Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang pembajakan di perairan Somalia misalnya telah mempengaruhi praktik-praktik keamanan dalam industri pelayaran global. Lalu yang kesembilan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Hukum laut internasional mengatur hak-hak negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut, sementara hukum maritim mengatur aspek-aspek praktik dari kegiatan tersebut, termasuk kontrak-kontrak untuk pengeboran, lepas pantai, dan transportasi hidrokarbon. Lalu yang terakhir, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dalam industri maritim seringkali memerlukan penyesuaian baik dalam hukum laut internasional maupun hukum maritim. Misalnya, penggunaan kapal-kapal otonom menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dari kedua bidang hukum tersebut. Kesimpulannya, hukum maritim dan hukum laut internasional meskipun merupakan dua bidang yang berbeda, memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Keduanya bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek penggunaan dan pemanfaatan laut. Pemahaman yang baik tentang kedua bidang hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan maritim, mulai dari negara-negara, operator kapal, hingga peneliti kelautan. Interaksi dinamis antara kedua bidang hukum ini akan berkembang seiring dengan perubahan teknologi, tantangan lingkungan, dan dinamika geopolitik global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.